Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin, aku Firman Alamsyah, Koordinator Sekretariat Bidang Teknologi, Informasi, Komunikasi, dan Publikasi OSIS SMA Negeri 1 Ngantang periode 2021-2022. Dan selamat datang di Desmond, The Podcast Semangat Tuhan. Jadi Desmond adalah kegiatan podcast yang dimana program kerja ini telah terencana pada kepengurusan OSIS periode-periode sebelumnya dan akhirnya dapat terlaksana pada kepengurusan OSIS periode 2021-2022. Dan untuk menjalankan kegiatan ini, kami bekerja sama dengan Ekstra Jurnalistik, terutama di bidang broadcasting. Dan diharapkan dengan adanya kegiatan podcast ini dapat dijadikan sebagai media untuk menyampaikan informasi maupun hiburan yang tentunya fleksibel, karena dapat kita nikmati dimanapun dan kapanpun kita berada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan jangan lupa ya, tetap ikuti konten-konten Desmond yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semangat, akhirnya podcast perdana kita tayang juga. Podcast ini berisi tentang semua masalah yang ada di sekitar kita. Desmond, let's talk about SMA. Jadi podcast ini bernama Desmond, The Podcast Semangat Tuhan, yang di dalam episode setiap podcast mengusung topik yang berbeda-beda, tentunya dengan narasumber yang keren dan juga kompeten. Baik, untuk episode perdana ini, saya hostnya Seski Savaluneta Dan saya Ika Lavenia akan mengobrol santai dengan narasumber yang sudah hadir di sini. Hai, saya Wahyu Nur Wahid, selaku Ketua OSIS SMA 1 Ngantang. Ya, halo, apa kabar? Perkenalkan saya Aditya Rizky, biasa dipanggil Adit, saya sebagai Ketua MTK di SMA Negeri 1 Ngantang. Halo Kak. Ya. Mereka berdua ini teman-teman kita satu angkatan kelas 11 loh. Oke, langsung aja ya kita bahas topik pada episode kali ini, yaitu tentang organisasi, prestasi, dan sekolah. Wah, keren banget nggak tuh? Kita kan sudah mengalami pandemi ini selama kurang lebih 2 tahun nih. Pastinya banyak hal yang berbeda, baik dalam hal pelajaran maupun hal organisasi juga. Nah, menurut kalian nih, gimana sih rasanya pelajarannya daring, terus juga organisasinya yang pastinya juga harus dilakukan jarak jauh juga kan? Dari aku apa? Dari Adit dulu nih. Ya, dari Kak Aus dulu deh, silakan. Ini ya untuk media pembelajaran yang daring, saya rasa kayak kurang efektif. Kenapa sih kok kurang efektif? Dari sebagian mahasiswa kan belum tentu punya pakai data, belum tentu ada wifi. Selain itu, materi yang diberikan juga overload, bukan berupa tugas, bukan berupa materi-materi yang bisa disampaikan dan kita pahami dengan enak, tapi kayak berupa tugas sehingga banyak guru-guru yang mungkin hanya berpikir bahwa tugas saya cuma ini, tapi kalau setiap guru berpikir seperti itu, apakah nanti tidak akan overload? Jadi dari kami, kalau dari saya pribadi merasakan seperti itu. Terus untuk yang di organisasi bisa lebih santai. Kenapa sih kok bisa lebih santai? Karena tugas, walaupun tugas daring itu banyak, bisa dikerjakan waktu waktu. Jadi bisa lebih komitmen ke organisasi. Kalau dari saya sih selama daring ini memang menimbulkan banyak perubahan sekali ya dari sekolah yang offline itu. Jadi dari pemahaman kita mengenai materi juga kurang. Lalu dan juga ini yang paling sulit itu karena kita belajarnya pakai daring ya, mungkin hanya pakai video, lihatnya materinya itu yang kurang dari kita kan pendidikan karakternya. Iya. Nah kan juga seorang guru juga mendidik karakter kita. Lalu kalau di organisasi kita juga lebih cara bertatap muka, sehingga kita kurang brainstormingnya kurang ngeh gitu. Iya. Seperti Jadi lebih mengandalkan Google ya kayak betul biasanya. sekali. Kalau ada yang mudah kenapa harus yang sulit? Itu yang dipilih oleh siswa-siswa saat Ya, ini ya. betul sekali, Iya. betul. Jadi teman-teman kurang terkuras idenya. Iya, iya.
Nah, kalian kan udah tahu ya dari kelas 10 yang lalu sudah seperti itu. Ditambah kalian harus mengurus sebuah organisasi yang tentunya juga terdapat beberapa kendala nih. Tapi kenapa kalian tetap memilih bertahan dan malah menjadi ketua OSIS dan ketua MPK? Pertanyaannya agak sedikit flashback masa lalu. Iya. Waktu itu kan pertama kali waktu kelas 10 masuk ke sini kan juga bahkan dari SMA. Terus waktu masuk ke sana itu sebenarnya nggak ada pikiran mau organisasi ataupun ikut kegiatan dalam masyarakat itu. Karena waktu itu banyak teman-teman saya yang ikut dan ngajak saya, akhirnya saya pun kebetulan masuk seleksi ke OSIS. Kita bertahan itu memang banyak yang memotivasi kita ya, mulai dari teman-teman itu tadi. Lalu dengan keadaan organisasi seperti ini kita jadi tertantang, gimana nih kita menjadikan lebih baik seperti itu, dan kita sehingga diberikan tanggung jawab, berarti ini sebuah kehormatan yang luar biasa bagi kita untuk bagaimana ke depannya. Secara langsung nggak langsung itu ya tersugesti, biar ayo ikut. Kan pertama itu ikut-ikutan, setelah itu ternyata hasilnya lolos seleksi, dan karena awalnya cuma ikut-ikut dan coba cuma mau satu periode, dan setelah melalui rasa dijalani ternyata nyaman di organisasi, jadi bisa bertahan sampai sekarang. Dan karena suka dukanya kita miliki, kita jadi lebih untuk menjalaninya, soalnya emang banyak sekali manfaat yang kita dapat dari berorganisasi. Apalagi kita itu terpilih lewat jalur pemilihan secara demokrasi dan melibatkan banyak suara dari semua sama warga SMA 1 Kentang, jadi tidak bisa diganti semudah membalikan telapak tangan. Terus tidak ada alasan kita untuk berkhianat atas amanat yang diberikan teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal kepemimpinan nih, apa sih definisi kepemimpinan menurut Ketua OSIS dan Ketua MPK SMA Negeri 1 Kentang ini sendiri? Kalau definisi kepemimpinan menurutku sih lebih ke arah gimana cara kita manage diri sendiri, baik itu waktu, terus kesehatan kita, ataupun mental kita. Jadi gimana kita bisa menjalani kehidupan ini. Terus kita dengan kepemimpinan ini kita memotivasi diri sendiri dan memotivasi orang lain untuk menjadi lebih baik, teratur sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi semuanya lebih teratur dengan sebab kepemimpinan. Nah, ini kan berhubungan sama memanage waktu ya. Betul sekali. Jadi setiap pemimpin pasti juga ada part-part di mana mereka harus memanage waktu antara kegiatan satu dan kegiatan lainnya. Nah, ini saya mau tanya sedikit nih Kak, kalau semisalkan ada acara itu kan ketua itu nggak bisa absen ya, harus selalu datang, harus jadi garda terdepannya lah ya. Nah, ini semisal kalian kan sebagai ketua itu ada acara di sekolah maupun di luar sekolah, terus di kelas itu juga sedang mengadakan praktek yang tidak bisa ditinggal juga. Nah, gimana sih cara kalian mensiasati hal tersebut? Pertama untuk mensiasati hal tersebut bisa kita bedakan dulu mana kepentingan yang penting. Terus kan juga ada kepentingan yang hanya satu waktu itu saja bisa digunakan, dan juga bisa diulang ataupun dilakukan lagi di lain waktu. Jadi kalau ada kesempatan yang sungguh besar saat itu dan mencakup kebutuhan banyak orang, maka harus kita prioritaskan daripada kepentingan pribadi kita. Nah, selagi kepentingan pribadi kita bisa kita selesaikan di lain waktu dan juga bisa dicicil, maka kita prioritaskan lebih dulu mana sih mencakup banyak orang. Itu betul sekali. Kalau cuma hanya di satu waktu itu saja, bagaimana kita? Jadi pengorbanannya juga banyak ya Kak ya sebenarnya. Nah, ngomong-ngomong soal pengorbanan juga kan nggak mungkin semuanya itu tanpa timbal balik ya. Kalau menurut kalian sendiri itu manfaat dari hal ini itu apa sih? Manfaat ikut organisasi dan merelakan sebagian waktu, tenaga dan pikiran juga. Untuk manfaat sih yang pertama kita jadi ketua bisa melatih pimpinan, terus kita bisa melatih gimana cara kita mengendalikan usia yang menjadi organisasi kita, gimana cara kita melatih kita, terus sama kita gimana cara kita melatih
terlepas itu semua ada kayak suatu kepuasan tersendiri apabila acara yang kita selenggarakan itu banyak partisipasi terus meriah dan berjalan dengan baik adalah suatu kepuasan tersendiri. Jadi kalau kita ikut organisasi itu kita belajar banyak sekali yang nantinya bisa jadi pengalaman nanti di masyarakat juga, bisa menjadi bekal kita ke depannya seperti itu. Dan juga memang betul apa yang dikatakan Mas Wahid, kita punya kepuasan batin kalau seandainya bisa menyelesaikan tugas kita pada suatu acara atau event-event tertentu. Yang luar biasa. Selain itu kayaknya juga menjadi ketua itu bisa juga untuk menopang waktu kita nanti sudah lulus di SMA ya Kak ya, bisa untuk masuk ke universitas yang kita mau. Bahkan juga sudah ada universitas yang menerima jalur ketua dan lain-lain, beasiswa kan juga berarti sangat menguntungkan sekali ya Kak ya. Betul kan. Jadi prestasi kita. Nah selain itu juga kita bisa sebagai wadah iklan sebelum kita terjun ke dunia masyarakat. Betul kan. Kita berlatih betul-betul di organisasi. Ngomongin soal mental nih Kak, kan kemarin kita juga sempat membuka sesi tanya jawab di Instagram yang pastinya akan dijawab dengan Sobat Semangat. Ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik buat kami sendiri para host. Tanggapan kalian mengenai komentar positif dan negatif tentang kinerja yang sudah dilakukan sama OSIS dan MPK ini tuh banyak yang positif dan negatif. Gimana tanggapan kalian? Dalam suatu bidang organisasi selalu ada pendapat positif dan negatif, selalu ada pihak pro dan juga pihak kontra. Untuk tanggapan yang negatif akan kami terima sarannya karena apabila saran tersebut membangun dapat membuat kami menjadi lebih baik lagi. Terus untuk komentar yang positif, terima kasih dan kami akan lebih meningkatkan lagi. Itu di dalam keadaan kan negara kita demokrasi ya. Jadi kita di sini belajar untuk berdemokrasi. Di mana dalam demokrasi kita harus tebal telinga. Jadi apapun omongan dari masyarakat harus kita terima. Tinggal kita nantinya bagaimana menyikapi hal tersebut. Yang baik kita lanjutkan dan kami terima kasih juga. Dan kami akan menjadikan kedepannya lebih baik. Kalau ada komentar yang buruk, ini kita bilang lagi. Kita akan dengan bagaimana kita menyikapi dengan bijak, bagaimana kita menyaringnya dan lain sebagainya. Nah, betul sekali. Semua saran itu memang menjadi bangunan bagi kita, fondasi bangunan. Semakin revisi semakin baik. Nah, semakin baik. Jadi komentar-komentarnya itu lebih membangun lagi gitu ya. Iya, ya. Jadi nggak semata-mata hanya untuk implementasi sendiri, tapi juga untuk seluruh organisasi. Pasti juga ada susah senangnya ya kayak di organisasi itu. Bukan cuman yang mungkin dari kita sobat SMA yang kita lihat itu kinerja dari kakak OSIS MPK-nya untuk kegiatan-kegiatannya itu di luar layar gitulah ya. Nah kalau di balik layar sendiri itu susah senangnya itu seperti apa? Untuk di balik kan pertama ya kita harus bikin tantangannya dulu, terus kita cari tanggalnya mau diadakan seperti apa, tanggal berapa, terus tema konsepnya itu gimana. Jadi kita konsep dulu dengan matang. Setelah itu baru kita mengajukan ke atasan itu bisa diselenggarakan atau enggak. Terus dari kami juga selalu mengusahakan untuk yang terbaik, gimana cara ini jalan yang terbaik, terus gimana acara yang meriah. Susah senang itu memang seimbang ya. Jadi susahnya kita memang berkorban baik waktu, tenaga, pikiran seperti itu. Tapi seimbang dengan suka yang kita miliki, kita bisa berkebersamaan. Jadi kita kalau kerjasama gitu, wah ini seru gitu. Dan kita punya sesuatu cita-cita itu yang kita curahkan di OSIS. Kita punya acara ini cita-cita mimpi kita gitu. Senang gitu, semangat. Kayak kita punya keluarga kedua. Ya, Betul. Di sekolah ini yang bisa susah bareng, bareng, dan juga ngerti gimana kita bisa. Jadi senang-senang bareng kayak gitu-gitu ya kayak justru hal-hal seperti itu yang mungkin nanti dikangenin waktu kita udah lulus. Apalagi kan kita sekarang udah kelas 11, udah menginjak semester 2 yang sebentar lagi kelas 12 dan lain-lain. Nah,
berhubungan dengan itu. Kan ini konten perdana sekaligus pembukaan acara Desmond, The Podcast Semangat One. Tapi kayaknya bukan cuman acara ini aja nih yang saat ini tuh trending dan bahkan ditunggu-tunggu oleh Sobat Semangat sendiri. Dengar-dengar juga ada nih akun Instagram Manifest Semangat yang benar-benar digemari. Dan kira-kira menurut kalian itu bisa nggak sih konsisten menjalankan dua hal ini bahkan di periode-periode selanjutnya? Menurut kalian tetap ada nggak eksistensi dalam kedua proker ini? Untuk eksistensi diharapkan selalu ada ya, pastinya selalu ada, karena program podcast dan juga Manifest Semangat ini adalah program yang berkelanjutan, bisa diadakan sampai kapanpun selama itu masih ada dukungan dari siswa-siswanya. Betul sekali. Jadi potensi kita untuk konsisten itu sangat besar ya, karena betul-betul didukung oleh teman-teman. Jadi tinggal kitanya bagaimana kita berusaha untuk membangun podcast dan Manifest ini baik jadi sarana penyaluran aspirasi teman-teman dan bagaimana kita nantinya bisa lebih seru seperti itu. Jadi teman-teman di rumah juga harus rajin-rajin kirim Manifest nih Semangat biar selalu ada. Itu berarti sekolah kita juga sudah mendukung nggak ya masalah ini, seperti ekskul yang juga banyak dan sudah sudah maju, sudah mulai mengembangkan di bidangnya masing-masing. Lalu juga seperti saat ini podcast kita yang didukung penuh oleh pihak sekolah dan juga Manifest lain-lain, itu suatu kebanggaan sendiri bagi kita warga SMA Negeri 1 Ngata. Kami selanjutnya dari host mendapat selentingan nih dari warga-warga Semangat aja. Kalau ketua OSIS dan ketua SMA Negeri 1 Ngatang ini mendapat banyak penghargaan yang di mana-mana. Sekarang coba kita konfirmasi langsung nih ke orangnya. Apakah benar? Kalau disebut banyak sih enggak. Tapi ada lah ya. Cuma kayak yang paling berkesan itu kemarin kan ada turnamen yang diselenggarakan di daerah sini. Terus itu turnamen bulu tangkis. Di sini kan udah beberapa waktu latihan, kok pengen nyoba gimana sih sampai mana kemampuannya. Terus kita iseng-iseng bukan sekolahan dan ternyata disetujui dan akhirnya kita coba partisipasi main-main terus menang dan ternyata hasilnya memuaskan, bisa sampai final. Gila ya. Walaupun di final itu kalah. Kan yang penting pengalamannya ya Kak. Betul sekali. Di kompetisi. Dapat di prestasi itu memang pengalamannya yang luar biasa, tidak ada duanya. Seperti bisa diambil kalau saya kemarin itu kan ya alhamdulillah diberikan kesempatan oleh sekolah dan juga didukung teman-teman untuk mengikuti berbagai lomba seperti lomba pidato tentang neokomunisme, jadi melawan bagaimana kita menguatkan nasionalisme dan Pancasila kita seperti itu. Alhamdulillah dapat pengalaman bisa tur ke Magetan, lihat monumen-monumen di sana, jadi belajar banyak. Itu feedback sendiri ya. Betul sekali. Jadi teman-teman harus tertantang untuk berprestasi. Jadi masih banyak kesibukan lain ternyata ya, selain menjadi ketua OSIS dan ketua MPK. Ada yang lebih pro di non akademik, ada juga yang di bidang akademiknya. Ketua OSIS dan ketua MPK kita ternyata juga memiliki beberapa prestasi. Dari situ, kita dapat gunakan pelajaran tentunya buat sobat semangat semua nih, bahwa organisasi tidak menutup kemungkinan kita untuk bisa berprestasi. Jadi selama kita masih bisa berkarya, kenapa tidak kita coba? Terus kembangkan potensi dalam diri kalian, jangan menjadi pribadi yang tidak berarti. Mari kita stop remaja jongko di era kita. Oke, sekian ngobrol-ngobrol kita di episode kali ini. Nantikan episode-episode yang lebih menakjubkan lagi di Desmond, The Podcast Semangat One. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.